Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini saya masih diberikan nikmat kesehatan agar saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah hadis yang diampu oleh Ibu dosen Siti Ardianti MTH. Perkenalkan, nama saya Medina Amanda dari kelas biologi 1 dengan NIM 0704212038. Di sini saya akan berceramah tentang hadis arba'in ke-16, yaitu larangan berperilaku marah. Menahan amarah adalah suatu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kemuliaan di dalam Islam. Menahan amarah adalah amal sholih yang akan diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan menahan amarah adalah salah satu sebab yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga. Seperti hadis arba'in ke-16 yang melarang kita untuk berperilaku marah. Yang bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam aushini qala la taqdab farad dada miroron qala la taqdab huwal Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan marah. Maka dia mengulangi hal tersebut berkali-kali. Beliau berkata, jangan engkau marah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Wasiat adalah pesan yang penting untuk disampaikan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la taqdob, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali, la taqdob, jangan marah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa pengulangan beberapa kali menunjukkan pentingnya sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pentingnya wasiat beliau, karena yang pertama diwasiatkan dan yang kedua diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah marah? Seperti yang kita tahu bahwa marah itu tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Maka para ulama mengatakan marah itu sesekali pasti datang kepada diri kita sendiri, karena marah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita tidak mengharapkannya, tapi kadang-kadang kita terpicu untuk marah. Karena marah itu tidak bisa kita hindari sepenuhnya, namun para ulama mengatakan bahwa marah ini bisa ditahan untuk terjadi jika belum terjadi, dan jika sudah terjadi maka dia bisa dikelola agar kita bisa tetap santai, tenang, tidak dikuasai oleh amarah dan angkara. Yang kedua, menahan agar jangan sampai marah itu terjadi. Para ulama menjelaskan bahwasannya jangan marah. Ini artinya yang pertama, menahan agar marah jangan sampai terjadi. Menahan agar jangan sampai terjadi, sering kita terpicu untuk marah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari akhlak-akhlak Islam. Kalau kita belajar akhlak-akhlak Islam, maka insya Allah ketika suatu saat ada momen yang membuat kita marah, kita akan santai saja, kita tidak akan jatuh dengan marah insya Allah. Kemudian 5 cara untuk meredam amarah. Yang pertama, membaca ta'awuz, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kita cukup diam. Yang ketiga, kita berganti posisi. Yang keempat, sebaiknya kita mengambil wudhu. Yang kelima, ingat wasiat Nabi SAW dan janji beliau, barang siapa yang menahan amarah, insya Allah akan mendapat surganya Allah. Demikianlah ceramah dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.